Nah, jarak ideal antar kehamilan ya itu yang disarankan dari segi medis itu adalah usia 24 sampai 36 bulan setelah persalinan sebelumnya. Jarak yang terlalu dekat ya misalnya ini juga dapat menimbulkan ya masalah kesehatan ya banyak. Artinya sih sebenarnya memberikan kesempatan ibu untuk merawat diri sendiri juga, kemudian memberikan kesempatan kepada bayi untuk anak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua ya. Nah, faktor yang mempengaruhi jarak kehamilan ini ya kan akan disesuaikan dengan kondisi kesehatan ibu, kemudian status gizi ibu, kemudian usia, paritas sosial ekonomi serta akses layanan kesehatan. Artinya di sini ibu ini gizinya terpenuhin dulu, kembali sehat dulu, kemudian usianya pun disesuaikan ya kalau misalnya kalau usianya misalnya udah 40 pingin hamil lagi langsung 1 tahun ya pasti akan lebih beresiko kan. Betul nggak ibu-ibu? Betul, Bu. Nah, ibu mengapa mengatur kehamilan itu penting? Ya tadi udah kita sampaikan ya Iya, untuk Bu. meningkatkan status apa tadi Bu? Status gizi, kasih sayang. Oke, kasih sayang. Oke, ya status sosial ekonomi juga ya Bu ya? Iya, Nggak betul, Bu? Bu. Betul, Bu. Iya. Karena Kan kan ujung-ujungnya sekarang biaya mempengaruhi cuan ya Bu. biaya sekolah anak itu mahal, Bu. Nah, curhat jadinya emak-emak ya kan? Nah, gini ya tadi alasannya, Bu. Mengapa mengatur kehamilan itu penting ini jawabannya? Memberikan ibu untuk memulihkan kondisi fisik ya statusnya tadi, mengurangin kek betul, menurunkan resiko stunting, Bu, yang kita lupa tadi. Dampak jarak kehamilan tidak ideal. Kalau terlalu dekat kira-kira apa, Bu, yang akan terjadi, Bu? Itu berpengaruh pada kesehatan ibu dan ibunya juga, Bu, kalau terlalu dekat. Terus Iya, kasih sayang yang sudah kita bahas tadi. oke. Ya. Nah, kira-kira kalau kita lihat dari sisi maknya kalau terlalu dekat benar ya. Iya, Status gizi. Ibunya kelelahan nggak sih, Bu? kelelahan, Bu. Lelah Bu, takut baby Oh, blues. nah, resiko perdarahan tinggi ya. Tinggi, Bu. Oke, bayi mungkin bisa prematur, bisa stunting. Yang ini masih netein, yang ini udah hamil lagi. Dia menyusuin ya, bisa jadi kelahiran prematur. Stunting gizinya nggak terpenuhin ya. Kalau terlalu jauh gimana, Bu? Hamilnya misalnya dia jauh nih, udah 10 tahun dia baru punya anak misalnya gitu. Atau 5 tahun ke atas lah gitu. Apa yang Itu mesti lebih ke dipikir? ibunya kayaknya resiko kalau terlalu jauh. Iya, Resiko ke apa Bu ibunya. resikonya, Bu? Kan kalau batas reproduksi yang sehat kan 20 sampai 35 ya, Bu ya. Iya. Terus kebanyakan dia lebih dari 35 tahun itu hamil gitu, 40, 45. Jadi kan itu dampak kesehatan terhadap ibunya kan kalau yang terlalu jauh itu. Iya, betul ya. Jadi yang paling sering pernah nggak dengar gini? Nah, dia anaknya udah umur 12, misalnya 10 tahun gitu. Dia ngomong gini, Bu, aku pakai KB suntik udah 10 tahun. Udah dilepas 2 tahun tapi kok belum hamil-hamil. Pernah nggak Bu dengar seperti itu, Bu? Sering, Bu. Sering Nah, Bu. sering ya. Nah, kalau gitu ibu-ibu jawab apa itu, Bu? Ini masuk di sini, Bu, jawabannya. Apa, Bu? Efek efek samping suntik 3 bulan itu kan untuk pemulihan ke masa subur itu lama, Bu. Oke, nah Iya, itu betul sekali. Penurunan kesuburan. kesuburan. Good. Thank you Mbak Ina. Oke, Iya, ada Bu. lagi. Apa lagi nih? Kemarin aku lahir anak pertama itu usianya udah 30. Sekarang udah 15 tahun nggak hamil-hamil. Kalau dia hamil lagi, apa yang kira-kira terjadi lagi? Resiko tinggi Ibu. Betul. Masuklah di sini komplikasi obstetri. Obstetrik. Betul nggak, Bu? Betul, Bu. Iya. Atau resiko-resiko penyakit kronis kan ya, ibu-ibu ya. Betul? Betul, Bu. Nah itu ya. Jadi terlalu dekat bapat yang akan terjadi itu kelelahan ibu, resiko perdarahan, bayi lahir prematur, kemudian bisa juga meningkatkan resikonya stunting. Kalau terlalu jauh, penurunan kesuburan, komplikasi obstetrik, resiko penyakit kronis pada ibu seperti itu. Keren, keren, keren ya. Oke, Iya. terima kasih Ibu Aipon dan Ibu Ina. Maaf ya Ibu Aipon nggak ada namanya, jadi aku panggil Ibu Ibu Aipon ya. Ipa. Yang mempengaruhi jarak kehamilan. Satu, kesehatan ibu. Adakah yang memberikan pendapat tentang kesehatan ibu?
opininya mungkin atau apa? Silahkan. Iya Bu, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kesehatan Ibu. Jadi kan si organ reproduksinya itu kalau diatur ya Bu ya jaraknya itu tuh bisa apa untuk memulihkan kembali gitu organ reproduksinya. Terus ibunya juga sehat, siap, sudah siap. Kalau jaraknya diatur gitu, siap untuk menerima kehamilannya kembali gitu Bu. Oke, thank you Ibu Ina. Sama-sama Bu. Ada lagi? Mana Ibu iPhone udah hilang? Kemana dia? Ibu iPhone. Baik Pak. Oke, ya, tepat ya. Nah, jadi kesehatan ibu itu meliputi pemulihan fisik pasca persalinan. Masuklah di sini ya, Bu. Rahim, cadangan zat besi, kemudian nutrisi. Kondisi medis ya, misalnya ibunya mengalami tadinya ada riwayat seperti hipertensi, diabetes atau komplikasi obstetris sebelumnya. Ini kita pulihkan dulu seperti itu. Ya, kalau kesehatan bayi pasti ya. Tadi, misalnya kalau jarak anaknya teratur, ya tidak menyusuin saat hamil, mencegah bayi prematur karena ada yang Iya. kontraksi. Bisa juga kalau anaknya terlalu kecil, kelelahan ya ibu-ibu ya. Gendong Iya. anak, jaga perut, aduh ribet dah pokoknya. Dah, kalau saya mah, aduh dan jabrik nih rambutnya kali bu. Ya, udah pakai daster yang seminggu yang lalu nggak berubah itu kayaknya. Kalau saya ya di posisi itu ya. Bantu jawaban nggak usia ibu? Iya Bu, usia ibu sangat penting dan berpengaruh untuk berpengaruh karena kalau terlalu muda juga beresiko, terlalu tua juga beresiko. Oke, ya, good ya. Jadi saya rangkum ya, enak nih. Saya tinggal ngerangkum nih ya. Nah, jadi usia ibu yang terlalu muda cenderung ya lebih cepat pulih. Contoh, misalnya hamilnya ideal tuh usia 25 sampai 30 itu usia kehamilan yang ideal ya ibu-ibu ya. Biasanya Iya Bu. jarang ada kasus kan ya ibu-ibu ya. Jarang sekali kasusnya. Karena apa? Cenderung lebih cepat pulih. Tetapi ini tetap disarankan untuk hamil tetap menunggu itu minimal tadi ya 24 ya 24 sampai dengan 3 tahun tadi ya. Itu. Karena apa? Supaya pulih dulu seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Ina. Nah, usia yang lebih dari 35 tahun harus mempertimbangkan jarak ya kehamilan lebih pendek karena berhubungan dengan faktor kesuburan. Kesuburan. Jadi range-nya tadi antara 2 tahun 3 tahun. Jadi kalau emang kita menikahnya sudah agak senior, ya, jadi kita nanti lanjutnya itu 2 tahun lah kita buat jaraknya. Jangan setahun juga. Aduh, gila juga Bu kalau setahun Bu. Aduh, pusing ya. Oke, berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi kehamilan, jarak kehamilan, psikologis dan sosial. Ini bagaimana Ibu? Iya Bu, secara psikologis kalau misalkan jarak kehamilannya terlalu dekat, itu kan bisa baby blues, Oke. terus sosialnya juga kan kalau dia di bawah itu ya Bu ya, eh, psikol dan sosial. Ya intinya kalau secara psikologis kalau misalkan ini banyak resikonya Bu gitu. Bisa mengalami ibunya mengalami baby blues, anaknya bisa yang pertama dia itu kurang kasih sayang anaknya juga gitu Bu. Terus dari perawatan ke anaknya juga kurang kalau misalkan tidak diperhatikan gitu Bu ininya psikologisnya. Oke, intinya sebenarnya Mbak Ina mau menyampaikan kalau di psikologis dan psikis itu kan tergantung kesiapan mental juga ya. Iya, Oke. mentalnya iya. Dan dukungan keluarga yang didukung oleh kondisi ekonomi ya. Kalau ekonomi Iya, baik ya kita bisa survive dong, betul nggak? betul Bu. Kalau Iya. kalau Betul. bayar melahirkan nggak punya uang kan itu juga kan Bu masalah juga gitu. Jadi harus Betul sekali. dipersiapkan. Iya. Untuk kesekian kalinya, good job Mbak Ina ya. Oke. Berikut kita masuk nutrisi dan status gizi. Takutnya saya Mbak Ina lagi ini ya yang akan menjawab. Kasihan dia, kita kasih dia istirahat dulu lagi puasa ya. Nutrisi dan status gizi, ibu dengan status gizi apa baik, biasanya pemulihannya itu lebih cepat pulih ya. Sementara ibu gizi buruk ini memperpanjang waktu yang ideal untuk kehamilan berikutnya. Nah, jadi jangan status gizi yang buruk itu bisa buat orang cepat hamil, itu belum tentu ya, akan mempengaruhi.
Nah, kemudian berikutnya ASI dan menyusui ya. Menyusui eksklusif itu dapat menunda ovulasi ya, ibu-ibu ya, atau metode amenorelaktasi ya, sehingga mempengaruhi jarak kehamilan. Ini boleh, tapi menyusuinya terus DBF ya, gitu ya. Oke, Maaf, Bu mau menyerang dulu nih, Bu. oke, Kan boleh. pengalaman Ina pribadi waktu Hmm. pas habis lahiran itu, ya kalau strumnya sih udah kekasih ya, Bu ya, udah keminum gitu sama bayi ya. Cuman dari situ tuh susah keluar ASI, Bu. Karena Ina itu memang apa ya, asupan cairannya juga kurang gitu ya, Bu ya. Terus dari situ Ina nggak ngasih ASI, Bu, langsung ke formula. Nah, kira-kira untuk ininya gitu, Bu, untuk kecerdasan anaknya gimana tuh, Bu? Ngaruh nggak, Bu? Ayo, ibu-ibu yang lain coba, gimana pendapat ibu? Ya, artinya kan ya, bayi yang tidak mendapatkan ASI, bagaimana dengan tingkat kecerdasan gitu ya, Bu ya? Iya, Bu, betul, Bu. Ya, gimana ibu-ibu yang lain? Izin berdiskusi Ibu, kalau Ya, mangga Bu. kaitannya kecerdasan, memang kalau dari salah itu kan bukan 100% Bu ya. Artinya dari faktor makanan itu mendukung anak-anak yang diberikan ASI itu akan lebih cerdas dibandingkan susu formula seperti itu. Tapi mungkin kan ada kondisi yang memang tidak memungkinkan seorang ibu memberikan ASI-nya. Akhirnya beralihlah ke susu formula. Kita kembali lagi ketika kita ada kekurangan dalam memberikan nutrisi, mungkin dari pola asuh kitanya. Artinya dalam memberikan apa stimulasi atau rangsangan atau dari pola asuh kita memberikan pendidikan ya mungkin lebih dimaksimalkan lagi seperti itu mungkin Bu. Terima kasih. Oke, good. Thank you ya, Ibu ya. Ibu, Ibu siapa ya tadi ya? Nggak tahu kelihatan saya. Bu Nufus Ibu. Iya sih, Ibu Nupus. Akhirnya dia kembali ya. Kemarin setelah hilang, balik lagi ya. Dia sudah kembali. Tidak mendapatkan ASI itu tidak otomatis ya membuat anak kurang cerdas itu tidak ya. Namun ada beberapa penelitian bahwa ASI eksklusif ya kita kan sekarang kita sudah S1 nih Bu. Nah jadi kita harus sudah berbasis bukti. Betul Ibu-Ibu? Betul, Bu. Ya, nah jadi ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa ASI eksklusif itu memiliki keunggulan Ibu pada perkembangan otak dan kemampuan kognitif dibandingkan ketika si bayi ini mendapatkan susu formula. Nah, faktor-faktor lain itu tadi benar yang disampaikan seperti Ibu Nupus ya, tidak mendapatkan ASI tapi diselingi dengan stimulasi, kemudian nutrisi setelah di masa bayi. Kalau di 6 bulan pertama kan kita pasti memberikannya formula ya. Nah, nutrisi Bu yang dipenuhi setelah masa bayi ya. Di masa bayi ini artinya ketika sudah mulai MPASI. Pengaruh lingkungan Bu dan pendidikan juga itu sangat menentukan tingkat kecerdasan anak. Kalau kita berbicara tentang ASI ini, ya kandungan ASI nutrisinya unik ya Bu. Bahkan di ASI itu yang nggak ada di susu formula seperti apa ya, myo-inositol kalau nggak salah dan zat gula kompleks yang membantu pembentukan otak itu secara sinapsis gitu sehingga ini akan berpengaruh pada kemampuan belajar dan motorik anak. Nah, jadi nanti anak-anak mungkin ada tidak semua bayi itu beruntung untuk mendapatkan ASI karena faktor ya mungkin ada penyakit ibunya atau kondisi fisik dari ibunya seperti itu. Cuman Mbak Ina, Mbak tadi ya mungkin karena ASI-nya nggak keluar di kolostrumnya itu mindsetnya kok langsung ASI saya nggak ada mungkin langsung gitu ya Ibu ya. Aduh langsung Iya. berhenti. Nah di situ kekurangannya mungkin harusnya banyak itu Bu. Bisa misalnya Ibu konsultasi ya atau kan Ibu bidan sebenarnya ya bisa saling share dengan temennya kenapa ya ASI aku belum keluar itu kan boleh dibantu dengan masa oksitosin perlengkapan ya perlekatan yang baik ya biasanya kan bisa diberi juga ya domperidon gitu itu kan melancarkan ASI mungkin kehamilan berikutnya ya ibu ya ibu-ibu kira-kira resiko pada ibu apa Bu? Tadi udah nih kita bahas nah sekarang kita singkatnya ya kurang dari 18 bulan kira-kira apa resiko yang bisa terjadi pada ibu ini? Resiko Apa perdarahan mungkin Bu. perdarahan? Betul, ya. Anemia, perdarahan, kelelahan tadi ya. Good. Iya, Kalau untuk di bayinya apa, Bu? Kurang dari 18 bulan nih. Nih, malnutrisi. malnutrisi bisa ya berarti kalau berhubungan dengan malnutrisi pasti nanti ada gangguan pertumbuhan ya, ibu-ibu ya. Iya, Oke. iya, Bu.
Terus selanjutnya ada mungkin malnutrisi berarti berhubungan dengan BBLR ya. Iya, Bu. BBLR, oke. Nah, mungkin bisa terjadi lahir sebelum waktunya ya, atau prematur. Betul, Ibu-Ibu? Betul, Bu. Iya, oke. Nah, kalau misalnya di sini, kan tadi kita buat ya, ini yang ideal. Ada nggak sih resiko pada ibu dan bayi ini, Bu? Ini saya menjebak sih sebenarnya, Ibu. Nih, ada nggak, Bu? Kalau yang Dilihat ideal mah minim kali, Bu, resikonya. Minim. Oke, untuk ibu minim ya. Nah, pertumbuhannya itu akan baik, betul. Resikonya minimal. Betul ya, Ibu ya? Thank you. Iya, Bu. Ya, terus kalau untuk di ibunya, pemulihannya cepat, ya. Resikonya rendah, betul? Betul, Bu. Nah, gitu ya. Maaf ya, sedikit saya mengajak mulai menganalisis ya. Oke, kita lanjut nih. Lebih dari 5 tahun, Bu. Kira-kira apa, Bu? Resiko pada ibu. Resiko pada ibu. At- eh, Dilihat dari usia ibunya dulu, Bu. Dia masuknya masih masa subur atau sudah masa subur. Iya, Taruhlah maksudnya usia udah 35 ke atas, oh tiga puluh udah lima ke tiga atas. udah resti, Bu ya, resiko Iya, tinggi berarti. yes. Misalnya seperti itu. Apa? Resti ya, bener. Iya, Bu. Biasanya kalau udah makin tua itu penyakit penyertanya apa sih, Bu, yang paling sering, Bu? hipertensi mungkin, Bu. Betul, Hipertensi, hipertensi. Preeklamsia itu perdarahan, Bu, apa? perdarahan. Betul ya. Nah, kalau kasus pasien kita ya udah mau lahiran tuh ada hipertensi atau preeklamsi yang ada di otakku tuh, aduh, perdarahan lah nih, HPP kejang. Aku stres loh kalau udah kayak gitu. Ibu-ibu gitu nggak? Sama, Iya. Bu. Sama ya. Kesimpulannya ya, jarak kehamilan beresiko ini sangat penting ya. Nanti jawabannya ada di sini nih ya. Terlalu dekat, kurang, lebih dari sini resikonya ini. Udah saya buat kesimpulannya di sini ya. Oke. Nah, oke. Nah, inilah referensinya. Nanti kalau ditanya Bu Dali ngambilnya dari materinya apa, nanti boleh dibaca buku-buku ini. Oke. Ada yang mau kita diskusikan? Boleh Bu, saya kasih waktu kita diskusi. Ada, Bu. Ina mau nanya lagi, maaf nih, Bu ya. Nggak apa-apa. Jadi gini, Bu, ada pengalaman itu tuh anaknya sudah 5 tahun, tapi dia Mm-mm. dari pertama lahir sampai umur 5 tahun itu sama sekali belum pernah mendapatkan imunisasi gitu, Bu. Hmm, Jadi nol aja itu di buku itunya tuh, Bu, oke. KIA-nya itu ya. Nah, pokoknya di status imunisasinya kosong semua. Nah, itu tuh si itunya minta pendapat gitu ke kita. Ini gimana ya kalau udah terjadi seperti ini gitu, Bu? Oke. Anak usia 5 tahun tidak pernah Imunisasi diimunisasi. sama sekali, iya. Apa maksudnya pertanyaannya dia? Apa eh, apa ada dampak ke depannya gitu, dampak yang buruk atau tidak katanya gitu, Bu. iya, oke. Resiko ke depannya apa gitu ya? Iya, Bu. Oke. Nah, kalau misalnya ada dah yang kita buka interaksi ini, ada teman-teman yang bantu jawab dulu nggak berdasarkan pendapat teman-teman dulu? Boleh. Kan kita di sini perkuliahan tuh kalau mahasiswa gitu. Kita saling berinteraksi, berbagi, nanti kita simpulkan jawabannya. Gitu. Ada yang mau bantu, ibu-ibu? Anak usia 5 tahun tidak pernah imunisasi, beresiko nggak sih ke depannya? Atau apa dampak yang bisa muncul di kemudian hari seperti itu? Iya, terus katanya gimana nih kalau sudah terjadi seperti ini gitu. Ya, kalau sudah tidak diimunisasi, dia mesti ngapain gitu ya? Iya, solusinya. Oke, ada nggak kakak-kakak? Mungkin ada ibu-ibu yang pemegang program Puskes? Yang lagi pada sibuk goreng takjil nih kayaknya, atau lagi cari takjilnya. Nah, jadi aku langsung jawab aja ya. Jadi, anak ya ketika anak usia 5 tahun itu belum mendapatkan, tidak pernah imunisasi, ya pastinya akan berisiko tinggi ya, ibu ya, terhadap penyakit berbahaya seperti campak, polio, difteri, tetanus, apalagi pertusis, hepatitis B, TBC ya. Nah, kalau kita mau menggunakan kejar, itu kan usia anaknya 3 tahun ya, betul ya? 5, Bu. Ya, kejar ya. Oke, Iya. 5 tahun Oh ya iya. sekarang ya. Kalau kejar kan 3 tahun, Bu. Oh iya, kejar Ya, 3 tahun. kejar Ini tiga anaknya tahun 5. ya. Jadi Iya. mau dikejar pun dia sebenarnya udah tidak bisa ya. Nah, resiko ke depannya apa? Anak ini lebih rentan terkena penyakit menular, Bu. Karena dia tidak memiliki pelindungan dasar. Sehingga dia mudah terkena penyakit infeksi.
Kemudian komplikasi beratnya ya seperti campak sekarang, kalau misalnya anak yang sudah diimunisasi kena, dia tidak sampai menyebabkan radang otak gitu ya. Nah, kalau Hmm. polio ya kalau anaknya terkena ya lumpuhlah permanen ya, atau kalau difteri mengancam nyawa ya. Nah, bisa terjadi di sini nanti ya kematian ya. Bisa juga dampaknya ya ketika terkena penyakit dia akan meninggal atau masuk yang berat. Nah, ya, ancamannya ini banyak sih sebenarnya, Bu. Ancaman sosial dan lingkungan. Kalau ancaman bagi keluarga, anak bisa menjadi sumber penularan penyakit ya bagi saudara dan keluarganya karena tidak diimunisasi. Kemudian bisa memberikan dampak wabah komunitas ya. Banyak anak tidak imunisasi, ketika ada wabah dia akan terkena. Karena ingat anak ini nanti sebentar lagi akan masuk di dunia pendidikan, benar? Ya kan? Betul. Nah, beban ekonomi ya pasti dikit-dikit berobat sakit, dikit-dikit baru sembuh batuk, nanti udah kena diare, sakit diare dibandingkan dengan biaya anak yang diimunisasi. Kualitas hidup anak yang terkena komplikasi, misalnya kelumpuhan akibat polio, ya keterbatasan lah anak ini seumur hidupnya. Ya, jadi nanti sangat penting ini dijelaskan lagi. Seorang anak tidak pernah diimunisasi membuat anak sangat rentan terhadap penyakit berbahaya dan komplikasinya itu jangka panjang, ibu-ibu. Tapi ingat 5 tahun ini masih ada kesempatan. Nanti kan di PAUD itu masih ada imunisasi-imunisasi, ya jangan tidak diimunisasi lagi. Di SD ada DT, jangan tidak diimunisasi lagi. Itu